Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya, yaitu SIM bab 4 dengan judul pengguna dan pengembang sistem. Sistem informasi digunakan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem ini dirancang khusus untuk organisasi fisik yang kemudian dialokasikan ke berbagai area-area fisik di perusahaan, seperti anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Kemudian, terdapat sumber daya informasi berupa piranti keras, komputer, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data dan informasi. Untuk spesialis informasi terdiri dari beberapa macam, yaitu webmaster, spesialis jaringan, analisis sistem, administrator basis data, programmer, dan operator. Kemudian struktur organisasi layanan informasi terdapat dua macam, yaitu tersentralisasi ke desentralisasi dan organisasi inovatif. Untuk tersentralisasi ke desentralisasi dikepalai oleh CEO, kemudian dibawahi oleh manajer, dan setelah manajer terdapat analisis sistem, administrator data, dan pegawai, dan selanjutnya diakhiri oleh programmer. Untuk struktur organisasi layanan informasi yang berupa organisasi inovatif memiliki bentuk yang lebih beragam, yaitu dikepalai oleh manajemen puncak, kemudian dilanjutkan oleh jaringan penentuan visi, jaringan inovasi, CEO, dan jaringan pencarian sumber, yang kemudian CEO ini membawahi beberapa area seperti area bisnis, perencanaan strategis, inovasi nilai, penyerahan solusi, manajemen infrastruktur, manajemen keuangan, penempatan layanan, dan vendor. Komputasi pengguna akhir adalah pengguna yang menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Hal ini timbul karena 4 pengaruh utama, yaitu yang pertama, dampak pendidikan komputer, yang kedua, murahnya piranti keras, yang ketiga, antrian layanan informasi, dan yang terakhir yaitu piranti lunak siap pakai. Selanjutnya adalah pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Kemudian, keunggulan komputasi pengguna akhir yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua yaitu mempersempit jarak komunikasi. Adapun resiko komputasi dari pengguna akhir yaitu yang pertama, sasaran sistem yang buruk, yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, yang ketiga, hilangnya integritas data, yang keempat, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien, yang kelima, hilangnya keamanan, dan yang keenam, hilangnya kendali. Kemudian untuk karir di dalam bidang layanan informasi terdapat dua macam, yaitu dalam pengetahuan pengembang sistem dan yang kedua, keahlian pengembang sistem. Untuk pengetahuan pengembang sistem dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengetahuan komputer, pengetahuan informasi dan dasar-dasar bisnis, dan yang kedua yaitu berupa teori sistem, proses pengembangan sistem, daur hidup sistem, daur hidup pengembangan sistem, development, dan pembuatan model sistem. Yang kedua yaitu keahlian pengembangan sistem, yaitu ada 4 keahlian. Yang pertama, keahlian komunikasi, yaitu berupa kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain, menggunakan lisan, gambar, maupun tulisan. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan analitis. Di sini yaitu melibatkan adanya pemahaman akhir atas suatu kondisi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Lalu yang ketiga yaitu adanya kreativitas. Kreativitas di sini terutama bermanfaat di saat tidak terdapatnya pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh dari mempelajari suatu fenomena yang serupa. Lalu yang terakhir yaitu adanya kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mengarahkan orang lain dalam melaksanakan tugasnya.
Selain itu juga melalui pengelolaan pengetahuan melalui manajemen pengetahuan yang akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna yang tepat. Seiring berkembangnya waktu, kemudian muncullah adanya otomatisasi kantor, yaitu seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Keunggulan dari otomatisasi kantor yaitu dapat menyambungkan orang-orang di dalam perusahaan dan orang-orang di luar perusahaan untuk dapat saling berkomunikasi. Setelah adanya otomatisasi kantor, muncul pula yang bernama kantor maya, yang konsepnya mengakui pekerjaan kantor yang dapat dilakukan di hampir semua lokasi geografis selama terhubung dengan lokasi tetap perusahaan oleh suatu kemampuan elektronik. Menggunakan dua kemampuan, yaitu yang pertama telecommuting, yaitu karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja, dan yang kedua yaitu berupa hoteling, yaitu melakukan pekerjaan di rumah dan datang ke kantor di saat dibutuhkan. Kedua cara tersebut memiliki keuntungan tersendiri, yaitu untuk telecommuting memberikan fleksibilitas dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Selain itu, untuk keuntungan hoteling yaitu dapat memanfaatkan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Akan tetapi keduanya juga memiliki kerugian atau kelemahan, yaitu untuk telecommuting memiliki kelemahan akan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Selain itu juga meningkatkan ketegangan di dalam keluarga. Untuk kerugian dalam sistem hoteling, yaitu hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan di dalam perusahaan tersebut. Kantor maya juga memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Untuk keuntungannya berupa biaya fasilitas yang lebih rendah, berkurangnya penghentian kerja, biaya peralatan yang lebih rendah, dan kontribusi sosial. Dan kerugiannya memiliki dua macam, yaitu moral yang rendah karena tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka antar karyawan, dan yang kedua yaitu kekhawatiran akan resiko keamanan. Hal ini dikarenakan keamanan data dan informasi dapat secara maksimal dikendalikan melalui lingkungan kantor. Sedangkan kantor maya tidak pasti dapat pergi ke kantor karena mereka hanya datang ke kantor di saat dibutuhkan. Selain adanya kantor maya dan juga otomatisasi kantor, juga terdapat organisasi maya, yaitu yang operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak terikat pada lokasi fisik. Memiliki dampak sosial berupa menurunnya permintaan gedung pencakar langit dan transportasi, dan kota menjadi lebih tenang serta lebih menarik untuk dihuni. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Semuanya akan mengalami perubahan, yaitu yang pertama, organisasi tidak berbentuk fisik seperti organisasi maya, lalu kemudian pengguna dapat melakukan pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah suatu pekerjaan dapat dilakukan di hampir semua tempat selama tempat tersebut dapat terhubung dengan perusahaan utama. Sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!